Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita, Dewa Pelangi. Kali ini, kakak akan memberikan pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada manusia. Tentunya, dalam video ini sudah kakak buat sesimpel dan semudah mungkin, sehingga kalian dapat dengan mudah untuk memahaminya. Adapun materi yang akan kakak ajarkan dalam video ini, yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, jenis-jenis pencernaan yang terjadi pada manusia. Yang ketiga, organ pencernaan pada manusia. Yang keempat, gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir, cara mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum kakak lanjutkan ke pembelajaran, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari kakak. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Dalam pengertian lain, sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Jenis-jenis pencernaan yang terjadi pada manusia. Ada dua jenis pencernaan yang terjadi dalam sistem pencernaan manusia, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat yang membantu pencernaan mekanik seperti gigi, lambung, dan usus. Pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang terjadi dengan bantuan zat kimia tertentu berupa enzim. Enzim pencernaan merupakan zat kimia yang berfungsi memecahkan molekul bahan makanan yang kompleks dan besar menjadi molekul yang lebih sederhana dan kecil. Organ pencernaan pada manusia. Dalam organ pencernaan manusia terdapat yang pertama, mulut, yang kedua, kerongkongan, yang ketiga, lambung, yang keempat, usus halus, yang kelima, usus besar, dan yang terakhir, anus. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, mulut. Dalam mulut berlangsung pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi dan lidah dengan cara dikunyah. Sementara itu, pencernaan kimiawi dengan bantuan air ludah yang mengandung enzim. Enzim yang dimaksud di sini adalah enzim ptialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula atau glukosa. Kerongkongan. Makanan dalam rongga mulut didorong masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, makanan didorong menuju lambung
dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan menelan makanan yang terjadi karena adanya kontraksi dari kerongkongan. Lambung. Dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dengan mengaduk dan meremas makanan yang dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung. Getah lambung dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pada dinding lambung. Getah lambung dapat mencerna makanan secara kimiawi karena mengandung zat-zat seperti yang pertama, enzim pepsin yang fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, mengandung enzim renin yang fungsinya mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam lambung atau asam klorida, disingkat HCl, yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus. Usus halus dibedakan atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus 12 jari berlangsung pencernaan secara kimiawi. Pencernaan ini dilakukan oleh cairan empedu dan getah pankreas. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan berfungsi memecah lemak menjadi butiran-butiran lemak yang lebih halus. Sedangkan getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua, enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Dan yang ketiga, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya, dalam usus kosong masih berlangsung pencernaan secara kimiawi menggunakan beberapa enzim, di antaranya 1. Enzim erepsin yang fungsinya menguraikan pepton menjadi asam amino. Yang kedua, enzim maltase yang fungsinya menguraikan karbohidrat. Selanjutnya, enzim sukrase yang berfungsi menguraikan karbohidrat. Dan yang terakhir, enzim laktase yang berfungsi juga menguraikan karbohidrat. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus penyerapan. Dalam usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus. Dalam jonjot-jonjot usus terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan. Usus besar. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli. Anus. Bahan padat hasil pembusukan sisa makanan disebut feses. Feses dikeluarkan melalui anus.
Gangguan pada sistem pencernaan. Adapun gangguan pada sistem pencernaan, yang pertama karies, yaitu terbentuknya lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri. Gastritis atau MAG, yaitu peradangan pada lambung akibat makanan tertentu, baik asam maupun pedas, atau terjadinya peningkatan produksi asam lambung. Apendisitis, yaitu peradangan apendiks oleh bakteri. Diare, yaitu infeksi oleh bakteri atau protozoa pada usus besar sehingga feses yang dikeluarkan menjadi encer. Konstipasi atau sempit, yaitu feses sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Sariawan atau stomatitis, yaitu peradangan atau panas dalam yang terjadi pada lidah dan rongga mulut. Cara mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Adapun cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan, yaitu mengkonsumsi makanan berserat, mengunyah makanan dengan baik, menjaga berat badan ideal, hindari makanan pedas, jangan tidur setelah makan, minum teh jahe, rutin berolahraga, dan hindari stres. Demikianlah penjelasan kakak mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat baik untuk kalian semua. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih.